Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane akan dipulangkan ke negaranya untuk menjalani proses hukum lanjutan. Mary Jane diizinkan kembali ke Filipina melalui kebijakan transfer of prisoner. Ia bebas atas diplomasi yang dilakukan pemerintahan Filipina terhadap Indonesia. Lantas seperti apa perjalanan kasus Mary Jane hingga dia bisa divonis mati dan akhirnya dibebaskan? Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Cristina Sergio untuk menjadi asisten rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010. Saat itu Mary Jane mengiyakan tawaran Christine lantaran ingin memperbaiki perekonomian keluarganya. Mary Jane yang merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas. Ia juga sempat menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Namun pernikahannya tak berlangsung lama. Mendapat tawaran itu, Mary Jane pun langsung terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Namun sesampainya di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Ia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu. Kala itu Mary Jane juga dibekali oleh Christine uang $500 AS atau saat itu nilainya sekitar Rp4.500.000 dan menitipinya dengan sebuah koper. 25 April 2010 atau setibanya di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, langkah Mary Jane terhenti ketika 2 petugas bea cukai bandara mencurigai koper merek Polopaid warna hitam yang dibawanya. Sebab saat itu koper itu dimasukkan X-ray, terlihat pencitraan bintik-bintik hijau kecoklatan. Tanya itu setelah dicek petugas, ternyata kulit bagian luar koper itu seperti ada bekas disayat dan direkatkan lagi dengan lakban warna hitam. Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kg serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan 1. Jika ditaksir nilainya bahkan sampai $500.000 AS atau 4,5 miliar rupiah pada masa itu. Karena ini, anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum. Perempuan asal Bulakan ini divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan pelanggaran pasal 114 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Putusan eksekusi hukuman mati dari Mary Jane dikeluarkan oleh pihak berwenang pada 2015. Ia pernah dipenjara di Nusa Kambangan hingga akhirnya mendekam di lapas perempuan kelas 2B Yogyakarta sambil menanti eksekusi mati. Mary Jane pun dijadwalkan untuk dieksekusi pada 2015 beserta beberapa narapidana lainnya. Namun eksekusi tersebut dibatalkan beberapa jam sebelumnya karena ditemukan fakta baru bahwa Mary Jane merupakan korban perdagangan orang. Mary Jane terus menunggu keputusan hukuman mati atas dirinya hingga akhirnya pada 20 November 2024, kabar kebebasannya diumumkan oleh Presiden Filipina Bongbong Marcos.